Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita sampai ke pasal ke-11 dari bab 4, yaitu tentang penjelasan hukum bersumpah dengan selain Allah, dan ini telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wa tawassul wal istighatsah wal isti'anah bil makhluk, hukum tawassul dan istighatsah serta isti'anah dengan makhluk. Berkata penulis Allah Ta'ala, at-tawassul bil makhluk ila Allah, tentang perihal tawassul dengan makhluk kepada Allah. Tawassul itu artinya mencari wasilah atau perantara yang dengannya bisa sampai kepada sesuatu, itu namanya tawassul. Sehingga yang dimaksud dengan tawassul bil makhluk ila Allah, ketika seseorang menjadikan makhluk sebagai perantara yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, di sini disebutkan at-tawassul wa taqarrub ila syai'. Ya, wa tawassul ilaihi. Tawassul adalah artinya taqarrub, mendekat kepada sesuatu, dan mencari penyambung supaya sampai kepada sesuatu. Itu makna tawassul. Dan makna wasilah itu sendiri, wal wasilah maknanya adalah al-qurbah, qurbah, kedekatan. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ayat ini, maksud wasilah di sini adalah ta'atihi wa ittiba'i mardhatihi, dengan cara taat kepada Allah dan mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan wasilah. Jadi pada dasarnya ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kita itu sedang bertawassul, sedang mencari cara, sedang mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa tawassulu qisman, dan tawassul ini terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal, tawassul yang jenis pertama, tawassulun masyru'un, tawassul yang disyariatkan. Artinya apa? Yang dibolehkan, bahkan diperintahkan di dalam syariat. Wa huwa anwa, dan dia bermacam-macam. Tawassul yang masyru' ini bermacam-macam. Nah, an-naul awal, macam yang pertama adalah at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Sebelum kita berdoa kepada Allah, meminta yang kita butuhkan kepada Allah, maka kita bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berperintahkan di dalam hal tersebut, atau dengan hal tersebut di dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah.
Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, yaitu Al-Asmaul Husna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan bertawasul melalui nama-nama tersebut. Jadi di antara adab berdoa, kita menyanjung dan memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya, dengan menyebutkan Asmaul Husna. Tentu sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan apa yang kita pinta. Ya, kalau kita minta rizki kepada Allah, maka panggil nama Allah Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Ya, kalau kita minta dirahmati oleh Allah, maka panggil nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan kalau kita sedang ingin mendoakan keburukan bagi orang kafir supaya membalas kejahatan mereka, maka panggil nama Allah Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Aziz. Ya. Dan yang semisalnya. Nah, itu bentuk tawasul. Bentuk tawasul dengan Asmaul Husna. Ya. Kemudian bentuk tawasul dengan sifat, contoh di dalam doa ketika singgah di suatu tempat. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu tawasul dengan sifat. Ya, kita bertawasul dengan kalimat Allah, dengan sifat kalam. Nah, kemudian wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang. Ilhad. Ilhad ini artinya menyimpang. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-namanya. Ya, baik menyimpang ini jatuh kepada yang namanya ta'tilus sifat, mentaktilkan nama dan sifat, sebagaimana ini mazhab Jahmiyah, atau mentaktil sifat saja seperti sebagaimana ini mazhabnya Mu'tazilah, atau ta'til menolak sebagian sifat sebagaimana ini pegangan Asy'ariyah dan yang semisalnya, atau ta'til dengan cara mentafwid. Mentafwid ini contohnya misalkan ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya kerajaan. Al-yad, misalkan al-yad, Allahu a'lam bimuradihi. Saya enggak tahu apa maksud dengan kalimat al-yad, Allah yang lebih tahu maksudnya. Ini tafwid. Ini juga termasuk ilhad. Ini juga termasuk ilhad. Atau misalkan mentamsil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Atau tashbih, menyerupakan, ya, atau tahrif, ya, merubah makna atau merubah lafadznya. Semua ini bentuk ilhad terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang seperti itu sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, kemudian an-nau'u tsani, macam yang kedua di antara bentuk tawasul yang disyariatkan adalah at-tawassulu ila Allah Ta'ala bil iman wal a'malis salihah allati qama biha al-mutawassilu. Tawasul kepada Allah dengan iman, ya, tawasul kepada Allah Ta'ala dengan iman dan amal-amal soleh yang dilakukan oleh mutawassil, yang dilakukan oleh orang yang bertawasul tersebut. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang ahlul iman, tentang orang-orang beriman di dalam surat Ali Imran ayat ke 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami,
sesungguhnya kami mendengar munadi, penyeru kepada keimanan, ya. Penyeru yang menyeru kepada keimanan, dai yang menyeru kepada keimanan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dai tersebut yang menyeru kepada keimanan mengatakan an aminu bi rabbikum, hendaknya kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Ya. Rabbana faghfir lana. Nah, ini baru permintaannya. Sebelumnya bertawasul dulu dengan mengatakan ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami mendengar seruan munadi penyeru kepada keimanan tatkala mereka mengajak kami untuk beriman kepadamu. Nah, kemudian kami beriman. Kami menyambut seruan tersebut. Nah, kemudian baru dia minta permintaannya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina. Dan hapuslah, ya, kesalahan-kesalahan kami. Nah, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama barisan orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di sini ada perbedaan antara takfirus sayyi'at dan maghfiratuz dzunub. Ya, di mana kalau diampuni dosa, dosanya tersebut masih ada, namun dimaafkan. Jadi kalau takfirus sayyi'at, betul-betul dosanya diampuni dan dihapus. Dan dihapus dosa tersebut. Ya, oleh karena itu nanti ahlul iman, ya, di hari kiamat, ya, ketika mereka, ya, ditampakkan, ya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, arad yang disebut dengan al-ard, ya, dipaparkan kesalahan-kesalahannya. Ya, apakah kamu mengakui dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa ini? Ya, dan orang ahli iman ketika itu mengakui dosa tersebut. Sehingga dia menganggap, waduh, saya akan celaka, akan binasa. Sampai akhirnya Allah mengatakan kepadanya ketika arad tersebut, ya, qad satartuha laka fid dunya wa aghfir lakal yaum. Sungguh aku dahulu telah menutupi dosa-dosamu, telah menutup aibmu di dunia. Dan pada hari ini aku telah mengampuni dosamu. Berarti dosanya tetap ada, namun dia mendapatkan ampunan. Nah, kalau takfirus sayyi'at betul-betul dihilangkan seperti itu. Nah, maka di sini ahlul iman minta keduanya, minta maghfiratuz dzunub, minta takfirus sayyi'at, minta diampuni dosa dan dihapus kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Baik. Nah, kemudian kama fi hadits salasah alladzi intabaqat alaihimus sakhrah. Seperti contohnya di dalam hadis tentang 3 orang yang tertutup oleh batu ketika mereka berteduh di sebuah guha. Ya. Kemudian fasaddat alaihim babal ghar, sehingga batu tersebut menutupi mereka, menutupi pintu guha tersebut. Artinya lubang masuk guha tersebut. Falam yastati'u al-khuruj. Mereka tidak sanggup, tidak bisa untuk keluar. Nah, maka mereka bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Ya, bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Maka Allah pun, ya, membukakan pintu tersebut atau menggeserkan batu tersebut yang menghalangi mereka sehingga mereka bisa terbebas dari kesulitan yang sedang mereka alami dan mereka bisa keluar dari gua tersebut dan melanjutkan perjalanan. Apa saja amal solehnya? Nah, birrul walidain. Terus? Hah?
Taib, yang meninggalkan yang diharamkan. Apalagi? Apalagi coba? Birrul walidain, bakti kepada orang tua. Kemudian apa? Tarku maharimillah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah padahal sudah ada kesempatan untuk itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Apa lagi? Bismillah, minum dulu ya. Sedekah, taib, tapi ada yang lebih tepat dari itu. Apa coba? Menunaikan amanat. Ya, menunaikan amanat. Jadi kan yang satu dia berbakti kepada orang tuanya. Artinya orang ini punya kebiasaan memerah susu dan tidak memberikan kepada keluarganya sampai memberikan kepada ibu dan bapaknya. Sehingga pada suatu saat ketika mau memberikan susu tersebut kepada ibu dan bapaknya, kedua orang tuanya sudah tidur dan dia menunggu sampai keduanya terbangun baru memberikan hal tersebut. Nah, dia mengatakan kalau ini amalan yang kau terima, amalan yang ikhlas karena wajahmu, maka tolong bukakan geserkan batu tersebut. Kemudian bergeser. Nah, kemudian yang satu meninggalkan yang haram. Jadi seorang pemuda punya sepupu. Nah, punya sepupu yang dia tergoda dengan kecantikan sepupunya tersebut. Dan sepupunya tersebut ada terus dalam pikirannya. Ya. Dan dia berangan-angan ingin melakukan sesuatu dengannya. Sehingga pada suatu saat ada kesempatan, yaitu si sepupunya yang perempuan tersebut ya, butuh sesuatu, terdesak dan memerlukan sejumlah uang. Nah, akhirnya dia kasih dengan syarat si perempuan tersebut harus berzina dengannya. Dan karena terpaksa akhirnya menyetujui permintaannya tersebut. Ketika selangkah lagi hampir melakukan, maka si perempuan tersebut mengingatkan, ya, ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah. Langsung dia tersadar. Nah, langsung dia tersadar dan meninggalkan perempuan tersebut. Dan ini sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang yang bertakwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi di antara karakteristik orang yang bertakwa itu bukan berarti betul-betul bersih dari kesalahan seperti malaikat, enggak. Tapi kalau dia tergelincir, ya, jadi ada tergodaannya. Ya, idza fa'alu fahisyah, kalau mereka mau mengerjakan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri. Biasanya kalimat fahisyah ini dosa yang identik dengan perzinahan. Itu dikatakan fahisyah. Ya, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Ini dosa maksiat secara umum, ya. Dzakarullaha, maka dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan minta ampun akan dosa-dosanya. Kemudian walam yusiru ala ma fa'alu, tidak melanjutkan perbuatan yang hendak dia lakukan. Jadi cepat sadar. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia tergelincir, cepat sadarnya. Diingatkan, cepat menyadari. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, dia bertawasul dengan amalan tersebut, minta supaya dibukakan, maka terbuka sedikit, gitu kan. Nah, kemudian di antaranya ada seseorang yang dia memiliki banyak karyawan, mempekerjakan karyawannya. Sehingga pada saat
pembagian upah, orang-orang sudah ngambil upahnya, kecuali ada satu orang yang nggak tahu kemana. Nah, tinggal upah satu orang, ya, yang nggak tahu dia kemana. Akhirnya upah tersebut dia simpan dan bahkan dia kembangkan. Kembangkan. Jadilah hewan ternak yang sangat banyak dari upah tersebut. Nah, kemudian suatu hari datang si pekerja tersebut, minta upahnya, mana upah saya yang dulu. Nah, kemudian kata orang ini, tuh, ya, hewan ternak yang sebanyak itu. Dia kaget, kamu jangan bercanda katanya. Upah saya tidak sebanyak itu. Akhirnya dia menjelaskan, enggak, itu memang milik kamu. Akhirnya dia ambil seluruhnya. Nah, maka terbukalah batu tersebut. Nah, ini tawasul dengan amal soleh. Yang tawasul dengan amal soleh. Taib. Kemudian an-nawu tsalits, macam yang ketiga, at-tawassulu ilallah ta'ala bitauhidihi. Tawasul kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan ketauhidannya. Sebagaimana telah bertawasul Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika berada di perut ikan, ya. Fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya. Maka dia menyeru di dalam kegelapan, ya, di perut ikan paus, ya. Yaitu apa yang Nabi Yunus ucapkan? La ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid yang diucapkan dengan memahami maknanya, ya, dan mengamalkan konsekuensinya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Nah, plus ditambah mengakui dosa. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Kuntu. Salah itu. Salah. Taib. Kuntu tak di sini dhamir mutakallim. Kuntum mukhatab jama'. Ya. Apa dhamir mutakallim? Maksudnya kuntu aku. Kalau kuntum kalian. Jadi inni kuntum, dia tengah nyambung artinya. Sesungguhnya aku kalian. Itu kan apa? Inni kuntum misalkan minadh zalimin, sesungguhnya aku kalianlah orang-orang yang zalim. Jadi keliru. Banyak orang yang mengucapkan kalimat-kalimat, mungkin dia hanya sekedar dengar, tidak tahu misalkan hurufnya, hanya sekedar ikut-ikutan dan salah dengar sehingga keliru dalam mengucapkan. Contoh misalkan yang sering kalau anak-anak pengajian, ya, di antara azkar pagi dan sore itu apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Banyak raditu billahi rabba gitu kan. Raditu billah, apa raditu billah, ya. Padahal raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu nabi wa rasul, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Nah, juga banyak keliru dalam kalimat apa? Takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillah ilham. Walillah ilham. Walillah ilham. Pada walillahil hamdu, artinya walillahi alhamdu, walillahil hamdu. Kalau disambung berarti walillahil hamdu. Bukan walillah ilham. Banyak gitu kan, Allahu akbar. Atau dalam kalimat
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Padahal wabarakatuhu, wabarakatuh. Ya. Jadi ada didopahkan ke dhamir hu yang didopahkannya kepada Allah dan keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi kan. Warahmatullahi wabarakatuhu wabarakatuh. Banyak. Gimana? Asyhadu anna Muhammadan. Tergantung sebelumnya kalimatnya apa. Ya, tergantung. Jadi kalau anna Muhammadan berarti kan nyambung diidghamkan kepada ra. Anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan Rasulullah, misalkan kalau dipotong wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya tergantung kalimat sebelumnya apa, gitu kan. Jadi kenapa Muhammadar Rasulullah? Karena ada anna. Ada anna ini termasuk nawasikh. Ya termasuk nawasikh. Jadi tansibul isma wa tarfaul khabar. Jadi kan memansubkan isim dan merafakan khabar. Nah, ini pelajaran bahasa Arab. Jadi kita akan paham kalau kita memang belajar bahasa Arab. Kan apa yang diucapkannya u, i atau a itu kan. Nah. Taib. Kemudian ya an-naw' rabi, ya, macam yang keempat. At-tawassulu ila Allah Ta'ala bi izhari dha'af wal hajah wal iftiqar ila Allah. Tawasul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan, dengan menampakkan kebutuhan dan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin menampakkan sifat lemah dan butuh itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk sama-sama butuh. Nah, makhluk sama-sama butuh. Taib. Kama qala Ayub alaihissalam, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau berdoa, berkata di dalam doanya ketika diuji dengan penyakit yang sangat lama, ya, anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Lihat. Jadi Nabi Ayub itu tidak mengeluh. Penuh dengan adab. Penuh dengan adab ketika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mengatakan, ya Allah, aku ditimpa dengan kesusahan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau itu adalah yang maha pengasih di antara para pengasih. Yang paling pengasih di antara para pengasih. Maksudnya, ya musibah yang saya alami ini belum sebanding dengan rahmatmu yang engkau berikan kepadaku. Tapi memang aku ini kesulitan. Maksudnya, aku ingin dibebaskan dari musibah tersebut. Ya walaupun kalau dibandingkan rahmat Allah yang Allah berikan kepadaku dengan musibah ini masih lebih banyak rahmatmu. Ini belum ada apa-apanya. Kadang-kadang kita baru ditimpa kesusahan sedikit aja udah ngeluhnya minta ampun. Ya, seperti itu. Nah, ini adab Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Taib. Nah, di sini izharu dha'af, menampakkan kelemahan, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga bentuk tawasul. Kemudian an-na'ul khamis, macam yang kelima, at-tawassul ila Allah bi du'a salihin al-ahya. Ya. Bertawasul kepada Allah dengan doanya orang-orang saleh yang masih hidup. Boleh, maksudnya minta didoakan orang saleh yang masih hidup. Nah, bukan yang telah mati, tapi orang yang saleh yang masih hidup. Kama kana as-sahabatu idza ajdabu talabu minan nabi sallam an yad'ullaha lahum.
Dan sebagaimana praktek para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka mengalami kekeringan, musim paceklik, panas yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan, terjadi paceklik. Ya, terjadi paceklik, maka mereka meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Ya, supaya Allah menurunkan hujan. Nah, maka Nabi mendoakan mereka dan turun hujan. Ya, dan turun hujan sebagaimana dalam hadis ketika Nabi sedang khutbah, ada orang dari pedalaman mengeluhkan tentang kondisi yang sudah menyulitkan. Banyak hewan ternak yang pada mati karena kelaparan, kekeringan, ya, tidak tumbuh-tumbuhan. Ya, minta kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Kemudian Nabi langsung berdoa. Ya, dan hujan tersebut turun. Ya, sampai sepekan hujannya turun. Kemudian kebanjiran. Akhirnya orang ini datang lagi supaya meminta doa lagi kepada Allah supaya hujan diberhentikan. Akhirnya hujan berhenti. Nah. Taib. Kemudian walama tuwfiya, tatkala Nabi wafat, nah, maka mereka tidak minta kepada Nabi setelah Nabi wafat. Enggak datang berbondong-bondong ke kuburan Nabi. Wahai Rasulullah, ini sudah kekeringan, coba berdoa kepada Allah. Enggak. Tapi mereka meminta kepada pamannya Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup ketika itu. Kemudian Al-Abbas mendoakannya. Al-Abbas mendoakannya. Demikian juga Umar pernah minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena itu wasiat dari Nabi supaya minta doa dari Uwais Al-Qarni. Seperti itu. Nah, ini boleh tawasul kepada Allah dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Itu dibolehkan. Nah, maka ya ada dialog cerdas, ya, seorang ajuz, orang tua, ya, nenek-nenek dari Saudi datang ke Mesir, untuk berobat. Ketika beliau di kendaraan, oleh supirnya orang Mesir dikatakan, nih kuburannya Husain, katanya. Cobalah kamu minta sesuatu kepadanya. Minta sesuatu kepadanya. Apa jawaban nenek tersebut? Ya, nenek ini orang Madinah. Ya. Nenek ini orang Madinah. Kuburan kakeknya dekat rumah saya nggak minta ke kakeknya. Ya. Jadi, maksudnya kuburan Rasulullah itu dekat dengan saya nggak minta ke Rasul, gitu kan? Masa di sini minta ke cucunya, gitu kan? Ke kakeknya tidak, apalagi ke cucunya, seperti itu. Ini dialog cerdas, ya. Mematahkan argumen orang-orang musyrik. Nah. Taib. Kemudian an-nautsadis, macam yang ke-6, at-tawassul ila Allah bil i'tirab bidzanbi, bertawasul kepada Allah dengan cara mengakui dosa dan kesalahan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Qasas, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ini tentang hambanya. Ya. Dia berkata, ya Rabb, sungguh aku berbuat zalim kepada diriku, maka ampunilah dosaku. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Adam. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini tawasul dengan mengakui dosa dan kesalahan. Dan ini tawasul yang disyariatkan. Ada 6 tadi. Apa saja, coba sebutkan lagi. Tawasul dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. 2. Tawasul dengan iman dan amal saleh, tawasul kepada Allah dengan iman dan amal saleh. 3.
Nah, dengan ketauhidan, ya, tawasul dengan ketauhidan. Nah, keempat, tawasul kepada Allah dengan orang soleh yang masih, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, yang kelima, tawasul dengan yang kelima dengan apa? Dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sebelumnya yang keempat, tawasul dengan apa? Dengan menampakkan kelemahan dan kebutuhan kepada Allah. Keenam, tawasul kepada Allah dengan mengakui dosa. Nah ini. Taib. Jadi kalau misalkan dikatakan, wah kamu mah anti tawasul, enggak anti tawasul, tapi ini yang saya lakukan tawasul yang ini. Tawasul yang 6 ini. Gitu kan, seperti itu. Nah, taib. Kemudian al-qismu tsani, ya, macam yang kedua. Ya, bagian yang kedua di antara bentuk tawasul. Tawassulun ghairu masyru'. Tawasul yang tidak disyariatkan. Bentuk tawasul yang tidak disyariatkan. Ya. Wa huwa tawassul bima adal anwa al-madhkurah fit tawassul masyru'. Yaitu tawasul dengan selain macam-macam yang disebutkan di dalam tawasul yang disyariatkan. Jadi selain tawasul yang 6. Ya, selain tawasul yang 6. Nah, kat tawasul bi talabi du'a wa syafa'ah minal amwat. Seperti tawasul dengan minta doa dan syafaat kepada yang telah mati. Nah, ini praktek kaum musyrikin dahulu. Ya, tawasul meminta doa dan syafaat kepada yang telah mati. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang musyrik tersebut mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka, ya, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini potongan ayat dari surat Az-Zumar ayat 3. Demikian juga dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi minta syafaat kepada yang telah mati ini adalah praktek kemusyrikan yang dilakukan oleh ahli jahiliyah. Ya. Praktek kemusyrikan yang dilakukan oleh ahli jahiliyah. Nah, jadi kalau misalkan kita melarang orang dari perbuatan tersebut dan dia menuduh kepada kita, kamu tidak beriman kepada syafaat Nabi. Enggak, saya beriman kepada syafaat Nabi. Tapi saya beriman kepada syafaat Nabi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan saya ingin mendapatkan syafaat Nabi dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bertauhid. Dengan cara mengamalkan sunnah. Ya. Dan dengan cara berdoa kepada Allah, Allahumma syafi' nabiyaka fiyya. Ya Allah, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat kepadaku. Adapun minta langsung kepada Nabi, ini adalah praktek yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang semisalnya. Ya. Kita beriman kepada syafaat Nabi SAW. Tapi mengimani syafaat tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak minta langsung, karena pada hakikatnya apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan Allah tidak mengizinkan kecuali dengan cara-cara yang Allah syariatkan. Ya. Seperti itu. Dan di antara amalan yang menyebabkan kita dapat syafaat dari Nabi apa? Menjawab azan dan berdoa setelah azan. Ya, menjawab azan, berdoa setelah azan. Ya. Dan orang yang paling bahagia nanti mendapat syafaat Nabi apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi.
orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tidak tercampur dengan syirik. Itu orang yang akan paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian di antara syafaat yang tidak diperbolehkan, tawasul yang tidak diperbolehkan, tawasul yang tidak disyariatkan, wat tawasul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawasul dengan kedudukan Nabi. Contoh misalkan as'aluka ya Allah bihaqqi nabiyika atau bijahin nabiyika. Ya Allah, aku meminta kepada Allah dengan jah atau dengan hak nabimu. Ini bid'ah. Ini tawasul dengan jah. Itu tidak boleh. Walaupun ini tidak sampai kepada syirik akbar. Tapi kalau yang tadi sampai kepada syirik akbar. Ya, misalkan ya Allah, aku meminta dengan hak orang soleh, dengan kedudukan orang soleh. Nah, ini termasuk yang tidak disyariatkan. Nah, taib. Nah, kemudian apa? Wa tawassul bidzatil makhluqin au haqqihim tadi. Bertawasul dengan zat makhluk atau dengan hak mereka. Nah, kemudian rinciannya sebagai berikut. Ya, rinciannya sebagai berikut. Pertama, talabu du'a minal amwat la yajuz. Minta doa dari yang telah mati itu tidak boleh. Kenapa? Li'annal mayyit la yaqdir ala du'a. Karena mayit udah tidak bisa lagi berdoa. Kenapa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Dan doa bagian dari amal. Kalau anak Adam telah mati, terputuslah amal. Dan doa bagian dari amal. Ketika kita minta didoakan kepada yang telah mati, berarti kita meminta sesuatu yang dia tidak mampu, di luar kemampuannya. Nah, maka ini tidak boleh. Ya. Jadi li'anal mayit la yaqdir ala du'a. Mayit sudah tidak lagi bisa berdoa sebagaimana ketika dia masih hidup. Ya. Wa talabu syafa'ah minal amwat la yajuz. Demikian juga minta syafaat dari yang mati tidak boleh juga. Karena minta syafaat ini termasuk minta doa juga. Ya. Li'anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa man bihadratihima minas sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan lama ajdabu istasqau wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayyan kal Abbas. Dikarenakan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan orang-orang yang hadir ya di antara keduanya dari kalangan para sahabat dan tabi'in, ya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, lamma ajdabu, tatkala mereka mengalami kekeringan, ya, musim paceklik, tatkala mereka mengalami kekeringan, istasqau wa tawassalu, mereka melakukan istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Istasqau wa tawassalu, dan mereka bertawasul. Wastashfa'u, dan minta syafaat dari siapa? Dari yang masih hidup. Ya, minta syafaat dari yang masih hidup. Syafaat itu apa? Arti syafaat at-tawassut lil ghair. Syafaat ini menjadi penengah bagi yang lain. Menjadi penengah bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Ya, itu arti syafaat, menjadi penengah. Menjadi penengah bagi yang lain, untuk yang lain dalam memberikan manfaat atau menolak madarat. Contoh perbuatan memberi syafaat. Contoh perbuatan memberi syafaat. Nah, misal, ya, ketika antum punya keperluan, katakanlah ke bupati atau gubernur,
Antum nggak punya link dan nggak kenal juga gubernur sama antum. Sedangkan ada keperluan. Ya. Kalau maju langsung sendiri, ya ada kemungkinan nggak di ACC. Nggak di ACC. Nah, kemudian antum punya kenalan yang si kenalan tersebut kenal dekat dengan bupati atau gubernur tersebut. Nah, kemudian antum menyampaikan keperluan kepada teman antum ini. Fulan, saya ini ada keperluan yang harus disampaikan kepada Pak Bupati atau gubernur. Tolonglah kamu menyampaikan hal tersebut. Kata dia, iya, saya akan bantu. Nah, perbuatan ini disebut memberi syafaat. Antum tatkala minta ke sini minta syafaat. Nah, kalau kepada yang masih hidup dalam perkara yang dia mampu itu dibolehkan. Ya, minta syafaat atau memberi syafaat dalam kebaikan di dalam kehidupan dunia bukan untuk urusan akhirat, ya, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Contohnya apa? Praktek kita meminta syafaat di dunia. Ya, dan praktek memberi syafaat. Kalau dalam ibadah, ya minta doa itu sebenarnya praktek minta syafaat. Karena kita berharap orang ini soleh supaya doanya lebih diijabah. Itu boleh. Dianya masih hidup dan dianya mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Praktek memberi syafaat. Kita menyolatkan orang mati itu kan dalam rangka memberi syafaat. Kita mendoakan kepada Allah supaya dia diampuni. Ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi mudkhalahu wa naqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas dan seterusnya itu praktek kita memberi syafaat. Itu dibolehkan. Ya. Adapun untuk urusan yang kaitannya dengan nanti keselamatan di akhirat, nanti memberi syafaatnya di akhirat, maka itu tidak boleh kecuali mintanya kepada Allah. Contohnya gimana? Ya, misalkan gini. Walaupun ke yang masih hidup. Misalkan gelar. Nanti ya kalau di akhirat kelak antum masuk surga, kemudian tidak lihat saya di surga, tolong angkat saya. Nah, itu di luar kemampuan. Karena nanti man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Belum tentu juga dapat izin dari Allah. Ini langsung minta. Itu yang tidak boleh, baik ke yang hidup ataupun yang mati dalam perkara tersebut. Nah, taib. Nah, maka tadi Kal Abbas. Nah, jadi ketika itu para sahabat meminta doa dan syafaat kepada Abbas ketika masih hidup. Kayak Yazid ibn al-Aswad, seperti Yazid bin al-Aswad. Ya. Walam yatawassalu walam yastashfi'u walam yastasqau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala inda qabrihi. Nah, mereka tidak bertawasul, tidak minta syafaat dan tidak beristisqa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di kuburannya. Ya. Taib. Wala inda ghairihi dan tidak juga di kuburan yang lainnya. Bal adalu ilal badal, bahkan mereka mencari gantinya. Seperti Al-Abbas dan Yazid. Nah, dan Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina fasqina. Umar mengatakan, ya Allah, kami dahulu bertawasul kepadamu dengan nabi kami, kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami. Maka mereka menjadikan ini sebagai ganti dari yang sebelumnya. Nah, maka lamma ta'adzara an yatawassalu bihi 'alal wajhil masyru' alladzi kanu yaf'alun. Jadi tatkala mereka
tidak memungkinkan bertawasul sesuai dengan yang disyariatkan, yang mereka dahulu lakukan dengan Nabi, maka mereka cari ganti. Ya. Taib. Kenapa? Karena mungkin saja ketika itu para sahabat datang ke kuburan Nabi kemudian bertawasul. Mungkin kan mereka lakukan hal tersebut kalau seandainya itu boleh, tapi karena itu tidak boleh mereka tidak melaksanakan. Jadi kalau sekiranya itu boleh, tentu para sahabat akan melakukan karena itu mungkin dilakukan. Maka tatkala para sahabat meninggalkan hal tersebut, ini merupakan dalil tidak dibolehkannya bertawasul kepada yang sudah mati, atau meminta doa dan syafaat dari mereka sedangkan mereka telah mati. Dan kalau sekiranya meminta doa dari mereka dan minta syafaat, ya, dengan mereka atau dengannya baik hidup dan mati sama hukumnya misalkan, maka tentu mereka tidak akan mencari yang lain, ya, tidak akan mencari yang lain yang derajatnya di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi selanjutnya tawasul dengan dengan kedudukan Nabi SAW atau dengan kedudukan yang lainnya itu juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Adapun hadis yang di dalamnya mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'alu bijahi, fa inna jahi indallahi azim." Hadisul maqdzum. Jadi ada hadis, kalau kalian meminta kepada Allah maka mintalah kepada Allah dengan kedudukanku, dengan jahku. Karena kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung. Ini hadisun maqdzub. Ini hadis yang palsu. Ya, hadis kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaysa fi syai'in min kutubil muslimin allati yu'tamadu 'alaiha. Jadi hadis tersebut tidak terdapat di dalam kitab-kitab kaum muslimin yang bisa dijadikan landasan. Wala dzakarahu ahadun min ahli ilmi bil hadis. Dan tidak ada satupun di antara ahli ilmu yang mengetahui ilmu hadis menyebutkan hal tersebut. Madama la yasih fihi dalil fa huwa la yajuz. Maka selama dalilnya tidak sahih, maka tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, li'annal ibadat la tathbutu ila bidalilin sarih, ya. Karena ibadah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang sarih atau dalil yang sahih. Ya, dalil yang jelas dan sahih, ya. Kemudian tawasul dengan zat makhluk juga tidak boleh. Tadi dengan kedudukan, nah sekarang dengan zat makhluk. Ya, li'anna idza kanatil ba' lil qasam fa huwa iqsam bihi 'ala Allah taala. Jadi kan lafaz tawasul itu misalkan ya Allah bi fulan, dengan si fulan saya tawasul. Jadi bi itu bisa diartikan dengan dengan. Nah, jadi dalam bahasa Arab huruf ba, ya, itu di antara huruf sumpah. Ya, di antara huruf sumpah apa? Dalam jurumnya wa huruful qasami, ya, kal wawu wal ba wat ta. Itu huruf sumpah. Di antara huruf-huruf yang menjarkan adalah huruf qasam, yaitu huruf sumpah. Dikatakan tadi seperti wawu, ba dan ta. Itu huruf sumpah. Nah, maka apabila ba itu untuk sumpah, maka berarti ketika kita bertawasul kan dengan menggunakan huruf ba, bi fulan, misalkan ya Allah atawassalu ilaika bi fulan, ya Allah aku bertawasul kepadamu dengan zat si fulan. Berarti di sini bersumpah dengannya atas Allah Ta'ala. Nah, maka ketika sumpah dengan makhluk atas makhluk itu tidak boleh. Itu syirik. Sebagaimana dalam hadis. Maka bagaimana dia bersumpah dengan makhluk atas pencipta Jalla wa'ala. Nah, taib. Berarti masuk ke dalam bersumpah dengan selain Allah. Nah, taib. Jadi itu kalau ba di dalam kalimat bi-nya tersebut dipahami ba sumpah, ba qasam.
Kemudian kalau kita katakan lagi misalkan kan ba itu tidak selalu qasam. Bisa jadi ba-nya itu ba sababiyah. Ba yang mengandung arti sebab. Ya maksudnya berarti dengan sebab sipulan. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan sebab sipulan, misalkan ba sababiyah. Ya. Maka fallahu subhanahu lam yaj'al su'al bil makhluk sababan lil ijabah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan meminta dengan makhluk sebagai sebab untuk diijabahnya doa. Maka hal tersebut tidak disyariatkan bagi hambanya. Jadi mau dikatakan ba qasam, jelas itu tidak boleh karena berarti bersumpah dengan selain Allah. Taib. Kemudian kalau dikatakan ba-nya ba sababiyah juga sama, karena Allah tidak menjadikan hal tersebut sebab untuk diijabahnya doa. Maka kedua makna tersebut tidak boleh. Nah. Kemudian tawasul dengan hak makhluk, ya, bihaqil makhluk. Ini juga sama tidak boleh karena dua alasan. Ya, karena dua alasan. Taib. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yajibu alaihi haqqun li ahadin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak diwajibkan atasnya disebabkan hak seseorang. Ya, Allah itu tidak ada yang mewajibkan kepada dirinya hak seseorang. Siapapun tidak ada yang berhak mewajibkan kepada Allah. Berbeda makhluk dengan makhluk. Ya, makhluk itu punya hak dan kewajiban. Ya, seperti itu. Nah, adapun Allah tidak ada yang berhak mewajibkan sesuatu atas Allah. Nah, taib. Wa innama huwal ladzi yatafaddal subhanahu 'alal makhluk bidzalika. Jadi Allah lah, jadi hanya Allah lah yang memberikan karunia, memberikan keutamaan kepada makhluk dengan hal tersebut. Maksudnya gini, ketika Allah memberikan rizki kepada kita, itu pada dasarnya bukan kewajiban Allah. Karena memang Allah memberikan karunia kepada kita, betul-betul murni itu adalah karunia Allah. Beda halnya, ya, antum ngasih nafkah ke istri, itu bukan tafaddul, bukan memberi karunia. Ya sudah merupakan kewajiban. Sudah merupakan kewajiban. Antum menunaikan zakat itu bukan jasa. Maksudnya bukan kita memberi jasa. Memberikan karunia enggak. Ya memang itu sudah kewajiban. Nah, ketika Allah memberikan rezeki, ya, memberikan pahala, memasukkan seseorang kepada surga, itu murni karunia, murni rahmat dari Allah, bukan kewajiban Allah pada dasarnya. Bukan kewajiban. Karena Allah tidak diwajibkan dengan oleh siapapun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak wajib atas dirinya, artinya tidak diwajibkan oleh hak siapapun atas dirinya. Tapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikan karunia, ya, keutamaan kepada makhluk dengan hal tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah merupakan hak atas kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Ya, jadi Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Jadi hanya Allah lah yang mewajibkan kepada dirinya sendiri, tidak diwajibkan oleh siapapun. Nah, maka ketika seseorang yang taat, yastahiqul jaza, dia berhak atas balasan, ganjaran, maka itu merupakan istihqaq fadlin wa in'am, keberhakan atas karunia dan in'am. Sifatnya apa? Pemberian nikmat dari Allah. Bukan sifatnya hak yang merupakan timbal balik. Ya, bukan hak yang sifatnya timbal balik. Beda halnya dengan suami istri. Suami wajib memberikan
nafkah istri, wajib mentaati suami. Itu hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik. Tapi ketika kita beramal beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah memberikan pahala, sifatnya bukan timbal balik. Itu murni pemberian karunia dari Allah. Ya, bisa dipahami? Taib. Nah, maka ketika orang taat, ya tadi berhak dapat pahala, maka keberhakannya tersebut adalah murni karunia dan pemberian nikmat dari Allah, bukan keberhakan yang sifatnya timbal balik. Ya, sebagaimana makhluk berhak atas makhluk. Contohnya tadi misalkan hak kewajiban suami istri itu sifatnya timbal balik. Oleh karena itu para fuqaha menyebutkan ketika seorang istri melakukan nusuz, durhaka kepada suaminya. Misalkan dia safar tanpa izin suaminya. Ya, safar tanpa izin suaminya misalkan. Maka ketika itu juga tidak berhak mendapatkan nafkah. Dan suaminya tidak wajib menafkahi dia ketika si istri nusuz. Karena apa? Haknya itu hak timbal balik. Seperti itu. Nah. Taib. Kemudian kedua, anna hadzal haqq alladzi tafaddalallahu bihi ala 'abdihi fa huwa haqqun khasun bihi. Nah, bahwasanya hak yang Allah memberikan karunia dengannya kepada hambanya, ini merupakan hak khusus baginya. Tidak ada keterkaitannya dengan yang lain. Tidak ada keterkaitannya dengan yang lain. Nah, fa idza tawassala bihi ghairu mustahiqihi kana mutawassilan bi amri ajnabi la alaqah lahu bihi. Maka apabila dia bertawasul dengannya, ya, selain yang berhaknya, maka dia bertawasul dengan perkara yang sifatnya ajnabi, jauh, yang tidak ada kaitannya dengannya. Nah, dan ini tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi sisi larangan kita bertawasul dengan hak orang kan seakan-akan, ya Allah kabulkanlah doa dengan hak fulan. Seakan-akan fulan ini yang mempengaruhi Allah, sehingga Allah wajib mengabulkan karena hak si fulan. Di situ terlarangnya. Di situ karena Allah tidak diwajibkan oleh siapapun. Ya, tidak diwajibkan oleh siapapun. Ya. Adapun hadis yang di dalamnya terdapat kalimat, ya, as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak para sa'ilin, orang-orang yang senantiasa meminta kepadamu. Bahwa haditsun lam yathbut, maka hadisnya tidak sahih. Ya, ini ada hadis tersebut dibawakan di sebagian kitab-kitab fikih. Ya, Allahumma as'aluka bihaqqis sa'ilin. Li'anna fi isnadihi Atiyah al-Aufi. Dikarenakan di dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Atiyah al-Aufi, wa huwa dhaif mujma'un ala dha'fihi. Maka rawi ini lemah dan disepakati kelemahannya. Ya. Sebagaimana sebagian ahli hadis mengatakan hal tersebut. Wa ma kana kadzalik, ya, selama keadaannya seperti itu, fa inna la yuhtaju bihi fi hadhil mas'alah al-muhimmah fi umuril aqidah. Maka selama memang keadaannya seperti itu, tidak boleh dijadikan hujah di dalam permasalahan yang sangat penting ini di antara urusan-urusan akidah. Baik. Tsumma innahu laisa fi tawassulun bihaqqis shakhsin muayyan. Ya, kemudian di hadis tersebut, ya, di hadis yang dhaif tadi, di dalamnya tidak terdapat tawasul dengan hak orang tertentu. Tapi tawasulnya dengan hak para sa'ilin secara umum. Ya. Wa haqqus sa'ilin, dan hak para peminta, ya, orang-orang yang meminta kepada Allah adalah ijabah, diijabahnya doa kama wa'adahumullah bidzalik, sebagaimana Allah menjanjikan hal tersebut. Nah,
Hakus sa'ilin berarti adalah hak yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Karena Allah menjanjikan apa? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan, menjawab dakwah atau doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa kepadaku. Jadi hakus sa'ilin di sini berarti adalah hak yang memang telah Allah wajibkan atas dirinya sendiri, bukan hak orang tertentu. Kalau sekiranya hadisnya sahih misalkan, itu bukan berarti dalil bolehnya bertawasul dengan hak seseorang yang sifatnya muayyan, sifatnya tertentu. Baik. Nah, karena lam yujibuhu alaihi ahadun, tidak ada satupun yang mewajibkan Allah. Fahuwa tawassulun ilaihi biwa'dihi shadiq, maka itu masuk ke dalam tawasul dengan janji Allah yang benar, bukan dengan hak makhluk. Ya, tawasul dengan janji Allah berarti masuk ke dalam apa? Tawasul dengan janji Allah. Ya, janji Allah itu adalah perbuatannya. Allah berjanji menjanjikan. Ya, berarti tawasul dengan sifat. Ya, dengan sifat. Taib. Kemudian terakhir, hukmul isti'anah wal istighatsah bil makhluk. Hukum isti'anah dan istighatsah dengan makhluk. Taib. Al isti'anah artinya apa? Talabul aun wal mu'azarah fil amr. Isti'anah meminta aun, meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Ya, meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Itu isti'anah. Nah, contoh misalkan nanti saya ada acara, saya butuh pertolongan dan dukungan antum. Itu namanya isti'anah. Bantu ya, itu namanya isti'anah. Itu isti'anah. Sedangkan al-istighatsah talabul ghauts, meminta al-ghauts. Apa arti al-ghauts? Wa huwa izalatu syiddah, meminta supaya dihilangkan dari kesulitan. Ya. Meminta supaya diangkat, dihilangkan dari kesulitan. Artinya kita sedang mengalami kesulitan, kemudian kita minta sesuatu supaya kesulitan ini hilang. Itu namanya istighatsah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ya, antum naik motor di jalan, ya, tiba-tiba dicegat ku begal. Ya, dicegat ku begal. Kata begal, serahkan motor. Namun henteu ya. Dia bawa senjata misalkan. Enggak lama misalkan ada yang lewat, polisi berpatroli. Kemudian antum lihat, antum berteriak, "Pak polisi, tolong saya sedang dibegal." Tah, itu namanya istighatsah. Kita sedang mengalami kesulitan, kita memohon pertolongan kepada yang lain supaya membantu kita terbebas dari kesulitan tersebut. Itu namanya istighatsah. Nah, itu namanya istighatsah. Nah, al-istighatsah wal isti'anah bil makhluk ala nawain. Maka hukum isti'anah dan istighatsah dengan makhluk ini ada dua. Ada dua macam. Nah, an-naul awal, macam yang pertama adalah al-isti'anah wal istighatsah bil makhluk fima yaqdir alaih. Jadi beristi'anah dan beristighatsah dengan makhluk di dalam perkara yang dia mampu. Contoh tadi misalkan saya besok ada acara, ya, minta bantuan dan dukungannya ya. Itu kan mampu orang.
Misalkan memberikan bantuan dan dukungan sesuai dengan kadar kemampuan. Biasa jadi dukungannya berupa dana atau misalkan tenaga, dukungan dan bantuan tersebut, dan itu mungkin. Atau tadi istighatsah, misalkan tiba-tiba ada patroli lewat, kita sedang di dalam bahaya, kita berteriak, polisi mampu menolong kita? Mampu. Itu dibolehkan. Jadi di dalam perkara yang dia mampu, hada jaiz, ini dibolehkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Taib. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan bisa jadi disyariatkan, ya. Kalau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan masyru'. Ini disyariatkan. Seperti itu. Nah, kemudian wa qala ta'ala fi qissati Musa alaihissalam, dan Allah Ta'ala berfirman tentang kisahnya Nabi Musa. Ketika Israil keturunan Israel, ya, sukunya Nabi Musa alaihissalam, terjadi pertengkaran dengan Kibti, orang-orang Kibti, yaitu Mesir, dengan orang Mesir, ya. Israeli dengan Kibti ini kan terjadi pertengkaran. Nah, maka Israeli ini, kaumnya Musa, minta tolong ke Nabi Musa. Nah, fastaghathahu alladhi min syi'ati, maka yang termasuk dari kelompoknya minta ighatsah kepada Musa, ya, minta penyelamatan terhadapmu Musa. Alal ladzi min aduwih, atas orang yang merupakan musuhnya. Nah, kemudian Nabi Musa ketika itu menolong, fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa memukulnya dan tidak sengaja orang tadi mati akibat pukulan Nabi Musa. Berarti kuat sekali pukulannya. Nah, taib. Dan itu kalau di dalam bab jinayah termasuk pembunuhan apa? Semi sengaja, syibhul amad. Syibhul amad, semi sengaja. Dan jenis pembunuhan seperti itu tidak menyebabkan kisos. Jadi kan bentuk pembunuhan itu ada secara umum ada 3. Ada qatlul amd wal udwan, pembunuhan sengaja dan kezaliman. Ini yang membolehkan kisos. Kemudian ada syibul amad, semi kesengajaan. Ini tidak menyebabkan kisos. Ada al-khata', ini ketidaksengajaan. Ini juga tidak menyebabkan kisos. Yang sengaja itu bagaimana? Dia melakukan jinayah, melakukan katakanlah tindakan kejahatan dengan sesuatu yang pada dasarnya bisa menyebabkan kematian. Artinya apa? Secara umum tindakan tersebut bisa menyebabkan kematian. Contoh, menebas dengan alat tajam, itu kan bisa menyebabkan kematian. Melemparkan orang dari tempat tinggi, menenggelamkan orang yang nggak bisa berenang kemudian ditenggelamkan, misalkan di sungai yang dalam, atau dibekem, atau dikasih racun, itu masuk ke dalam pembunuhan sengaja. Nah, kalau semi sengaja, ya dia memang melakukan tindakan sengaja yang secara umum tidak akan menyebabkan kematian sebetulnya. Contoh mukul itu pada dasarnya tidak akan menyebabkan kematian, tapi qadarullah orang ini mati akibat pukulan. Nah, ini masuk semi sengaja. Artinya melakukan pemukulan tersebut memang sengaja, namun tidak berniat membunuh. Makanya disebut semi sengaja. Ini tidak menyebabkan kisos, tapi ada diyat. Nah, kalau yang khata',
Ya, maka dia keliru. Contohnya apa? Dalam pertempuran misalkan melemparkan panah ke musuh kena ke teman sendiri. Kan tidak niat membunuh teman sendiri, niatnya ke musuh, kenanya ya ini juga sama. Ya, ini tidak sengaja dan tidak berdosa, namun tetap mengharuskan nanti adanya diat. Ada rincian, tapi itu maksudnya ada rincian dalam kitab-kitab fuqaha. Nah, taib. Nah, Nabi Musa di sini niatnya menolong saudaranya, tapi tidak sengaja malah mati. Ya, tidak sengaja malah mati. Oleh karena itu Nabi Musa pun meminta ampun kepada Allah atas perbuatan tersebut. Ya. Taib. Nah, kama yastaghitsu rajul bi ashabi fil harb wa ghairi. Sebagaimana seseorang minta penyelamatan dengan teman-temannya dalam perperangan dan yang lainnya. Di dalam perkara yang memang dia mampu, maka itu hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh seperti itu. Atau misalkan di rumah tiba-tiba terjadi kebakaran. Kemudian kita berteriak, ada tetangga-tetangga, tolong kebakaran. Itu namanya istighosah. Itu namanya istighosah dengan makhluk di dalam perkara yang mereka mampu. Itu dibolehkan. Seperti itu. Nah, macam yang kedua, al-istighosah wal isti'anah bil makhluk fima la yaqdir alaihi ilallah. Istighosah dan isti'anah dengan makhluk di dalam perkara yang dia tidak mampu kecuali Allah. Jadi di luar kemampuan kecuali kemampuan Allah. Contoh beristighosah dan beristi'anah dengan yang telah mati. Ya, contoh beristi'anah dan beristighosah dengan yang telah mati. Contoh ada kalimat misalkan aghithna ya Rasulullah. Aghithna ya, ini beristighosah kepada Nabi telah wafat. Ini enggak boleh. Atau beristighosah dengan yang masih hidup dan beristi'anah dengan yang masih hidup, yang ini di luar kemampuan kecuali kemampuan Allah. Contoh menyembuhkan penyakit, ya, membebaskan dari segala kesulitan, menolak madarat, maka ini tidak boleh. Contoh misalkan minta ke seorang supaya dimasukkan ke surga, ya, Pak Kiai masukkan saya ke surga, ya tolong selamatkan saya dari neraka. Ini di luar kemampuan. Ini syirik akbar. Ini termasuk syirik akbar. Nah, kemudian di zaman Nabi SAW ada orang munafik. Ada orang munafik yang suka mengganggu orang-orang beriman. Ya, yang suka melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, ya, kepada orang-orang beriman. Kemudian sebagian sahabat berkata, "Qumu bina nastaghits bi Rasulillah sallallahu min hadzal munafiq." Ayo kita pergi berangkat, kita beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Kita minta penyelamatan, minta ighosah kepada Nabi sallallahu dari orang munafik ini. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh sahabat ini termasuk istighosah yang terlarang atau yang boleh? Sebetulnya istighosah yang boleh. Sahabat minta bantuan kepada Nabi supaya menghindarkan gangguan orang munafik ini. Nabi mampu nggak? Mampu. Tapi istighosah ini lafaz syar'i. Nah, istighosah ini lafaz syar'i dan digunakan untuk menamai suatu ibadah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, tidak menyukai penggunaan kalimat ini yang dilakukan oleh sahabat beristighosah dengan Nabi. Karena apa? Ini mengandung mengaburkan permasalahan. Karena apa? Bisa jadi istighosah yang boleh, bisa jadi istighosah yang terlarang. Ini mengaburkan permasalahan sehingga Nabi membenci menggunakan kalimat tersebut. Ya. Taib. Jadi membenci menggunakan kalimat tersebut yang berkaitan dengan haknya. Walaupun di dalam perkara yang Nabi sendiri mampu ketika beliau masih hidup. Kenapa?
karena menjaga benteng tauhid dan menutup celah-celah kesyirikan dan sebagai bentuk adab dan tawadu kepada Rabb-Nya. Dan Nabi memperingatkan kepada umat tentang wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, baik ucapan maupun perbuatan. Walaupun perkara tersebut di dalam perkara yang Nabi SAW ketika masih hidup mampu melakukan hal tersebut. Tapi Nabi mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Ya, yang dimintai istighatsah itu bukan saya, tapi yang dimintai ighatsah itu hanyalah Allah. Padahal yang dilakukan oleh sahabat itu perkara yang boleh sebetulnya, tapi kalimat yang digunakan kalimat yang nantinya mengaburkan permasalahan, bisa disalahpahami. Nah, maka Nabi melarang hal tersebut karena untuk menjaga tauhid. Padahal nabinya masih hidup. Maka bagaimana kalau Nabi dimintai ighotsah setelah wafat, sebagaimana dalam salawat yang hits ya, yang apa? Allah Allah aghithna ya Rasulullah dan seterusnya. Bukan, itu bukan salawat Nariyah. Jadi disebutnya salawat aghithna. Nah, dia dikenalnya salawat aghithna itu istighotsah kepada Nabi dan nabinya telah wafat. Bahkan di dalam salawat tersebut ada iksam ala Allah bihaqqin nabi. Iksam ala nabi bihaqillah. Jadi minta ke Nabi dengan hak Allah. Jadi Allah dijadikan sebagai perantara supaya dapat pertolongan dari Nabi. Kan biasanya selain Allah dijadikan perantara untuk supaya dikabulkan oleh Allah. Ini enggak. Allahnya dijadikan perantara supaya mendapatkan ighotsah dari Nabi. Ya kan? Mengatakan bihaqillah aghithna ya Rasulullah, dengan hak Allah berikanlah penyelamatan kepada kami. Ini parah banget kalimatnya. Ini parah banget kalimat yang terdapat di dalam sholawat tersebut. Ya. Taib. Dan jadi bagaimana dia beristighotsah dengan Nabi setelah wafatnya dan meminta darinya perkara-perkara yang di luar kemampuan kecuali kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hadza fi haqqi sallallahu fa ghairu min babil aula. Maka apabila perkara ini tidak boleh pada diri Rasulullah SAW, apalagi selainnya, sangat-sangat tidak dibolehkan. Nah, dengan hal ini selesai sudah bab keempat dari kitab Aqidatut Tauhid, diakhiri dengan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan bersumpah dengan selain Allah, tawasul, istighatsah dan isti'anah dengan makhluk. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Yang lumpuh gitu kan, misalkan yang lumpuh disuruh menolong kita. Orang gini misalkan ada orang lumpuh, kemudian ada orang sedang mau tenggelam, kemudian dia minta ke yang lumpuh, tolong saya gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, bisa jadi jatuh kepada syirik akbar ketika menganggap orang ini punya kesaktian. Walaupun di situ muhtamal sih ada ihtimal orang ini supaya nyampaikan lagi ke yang lain, gitu kan, ada ihtimal di situ. Nah, makanya tidak langsung disaklakan itu syirik akbar, ya, karena itu muhtamal. Nah, jadi tidak boleh. Kalau misalkan diyakini si orang lumpuh tersebut punya kekuatan gaib, punya kekuatan tertentu, ya jelas ini syirik akbar. Kalaupun tidak, ini bentuk istighfaf. Bentuk pelecehan kepada orang lumpuh tersebut. Tahu lumpuh diminta, maka tetap tidak
tidak boleh. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Al-Qaulul Mufid, ya, di syarah kitab Tauhid. Ya, karena itu muhtamal sih perkaranya, ihtimal, ada kemungkinan seperti itu. Ada lagi? Ya. Tasbih atau tamsil, memisalkan tamsil, tasbih menyamakan. Ah. 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 Ya salah. Jadi artinya dalam bab sifat kita menetapkan lafaz dan makna. Lafaz dan makna tentang ayat-ayat sifat itu muhkam, jelas, bukan mutasyabih. Dan kita wajib menerimanya sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, amiruha kama jaa. Udah imani sebagaimana adanya. Namun dengan kaidah, contoh Allah bersemayam di atas arasy. Istiwa, makna semayam itu jelas. Tapi kaifiyahnya kita tidak tahu, dan itu yang kita tidak boleh menyamakan. Ya, mengimaninya wajib. Dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Nah, jadi dalam bab khobar ini, ya, berkaitan dengan khobar, apa yang dikabarkan oleh Allah, maka kita katakan seperti ini. Minallahi risalah. Risalahnya itu dari Allah. Ya kan? Risalahnya dari Allah, kabarnya dari Allah. Allah bersemayam di atas arasy. Allah punya tangan. Allah benci. Allah marah. Allah mencintai. Allah tertawa, kan dalam hadis. Ya kan? Allah meletakkan telapak kakinya di punggung jahanam, sebagaimana dalam hadis misalkan, ya. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan khabar. Minallahi risalah. Maka risalahnya dari Allah. Kabar tersebut dari siapa? Dari Allah. Nah, wa 'alar rasul balag. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim. Kewajiban kita apa? Nerima. Ya kan? Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang dalam ilmunya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka semuanya mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan Al-Qur'an, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Semuanya itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Nah. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.